Ya, tetapi ini adalah kita masih berkependudukan dan kita memiliki kekuatan hukum dan juga kemudian kita memiliki dasar Pancasila. Oh, suara saya gak jelas. Wah, teman-teman ini ada yang bilang suara saya katanya gak jelas ya teman-teman ya. Ini kok bilang katanya suara saya kurang jelas. Apa betul suara saya kurang jelas ini? Kita lanjutkan kembali dulu ya, semoga ini bisa jelas. Oh, itu ada yang bilang lebih jelas kok. Berarti mungkin sinyalnya Pak kali ya Pak ya. Jadi mungkin diperbaiki dulu, disetting lagi. Kita dengarkan dulu kembali. Luar biasa loh ini saudara nih, gedung kayak gini kan, ini ceritanya di depannya ini ada gedung gereja, dikarenakan ditutup maka mereka melakukan ibadahnya memakai tenda. Pakai tenda pun masih disengajain pakai toa ya, pakai salon gede-gede dengan pujian-pujian mereka gitu ya. Inilah akhlak-akhlak yang saya nggak tahu mereka ini bercontoh kepada siapa. Kalau mereka mengatakan, oh ajaran Islam itu adalah ajaran yang rahmatan lil alamin, ajaran Islam itu nggak begitu ya. Jadi pertanyaan ini, mereka Islam bukan? Coba cek KTP-nya mereka. Ya, nanti pas mati mereka dibagaimanakan? Dikremasikah? Apa dikafani? Ya, lalu kemudian doa-doa mereka seperti apa? Nah, apakah mereka yang mengaku tidak beragama melakukan hal ini? Kan nggak mungkin, udah gitu kan sudah azan, sholawatan kayak gitu-gitu kan? Nah, ini sudah sangat jelas seperti ini saja, pemerintah tidak ada ambil tindakan. Nanti ada orangnya juga, saudara-saudara, yang melakukan hal-hal ini nih. Ini udah pelanggaran hukum yang jelas-jelas nyata. Tetapi walaupun kita viralkan, masyarakat pemerintah itu seperti pecah mata gitu ya. Ya, kita dengarkan lagi. Tano na nilehon ni Kahoga ni Makamdi ho. Dia dola Makamdi. Opo. Ito dia ni Rohakta ni Baka. Jangan itu tolong Rohakta ni Baka. Ini saudara nih. Tuaknya sengaja dihadapkan ke sini. Belum lagi ditambah salon sebelah sini, ditambah lagi tuak sebelah sana. Tuak ini saudara, kalau mereka ini sebenarnya nyadar diri, ini kan produk siapa? Ya, ini kan produk kafir. Produk kafir digunakan untuk menyerang orang kafir. Kata mereka sih kafir ya. Kita kadang-kadang tuh lebih kepada mengalah dan nerimo ya apa yang mereka lakukan kepada kita. Kita lanjut kembali. Kasihan ya anak balita tadi itu sangat terganggu dan tidak nyaman. Kalau suara pujian doang masih mending. Ya ini ya suara dari sana ini seperti itu ya. Jadi malah berisik banget karena pakai toa itu beda banget ya teman-teman kalau misalnya kita dengarkan ya. Kalau seandainya kita cuma mendengar pakai salon itu masih ada bassnya gitu ya. Tapi kalau namanya pakai toa itu triple aja suaranya. Itu. Jadi cuma hanya nyaring gitu doang, nggak ada bassnya sama sekali. Jadi itu sangat sakit di telinga. Luar biasa sekali. Orang-orang yang mengalami penganiayaan oleh karena nama Yesus, mereka tetap melakukan pujian di balik penganiayaan itu, di balik tekanan itu, mereka akan diperhitungkan Tuhan. Dan satu hal lagi, apakah pemikiran mereka akan semakin memandang Islam itu indah, walaupun puluhan miliar kalian mengklaim diri ajaran kalian adalah ajaran yang paling benar, tetapi kalau kelakuannya seperti ini, apa ini dalam pikiran mereka? Kira-kira anak-anak yang ada gendongan ibunya, mereka juga akan bisa melihat, oh agama itu ngeri ya, gak usah diajarin, awas ya, jangan pernah baca kitab mereka, awas ya, jangan pernah mualaf. Gak pernah diajarin begitu pun, kalau sikap dan kelakuan kalian menunjukkan seperti itu, mereka sendiri yang mencari kebenaran tidak mungkin akan justru masuk agama Islam. Ya, kecuali
Oleh karena terpaksa perjodohan, iming-iming sesuatu yang membuat mereka ini merasa dunia adalah segalanya. Nah, itu bisa jadi. Tapi kalau selama mereka mencari kebenaran, ya, kemudian dengan kelakuan yang mereka tunjukkan seperti ini, mereka lebih baik tetap mengalami hal seperti ini. Ibadah mau di kolong jembatan pun nggak apa-apa, cuma di dalam tenda nggak apa-apa. Yang penting itu pun nggak diganggu. Kalau masih diganggu juga, yaitu artinya kalian nanti akan menerima upah atas perbuatan kalian. Kita lanjutkan kembali. Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Saya salut loh dengan pendeta ya. Pendeta memang harus seperti ini, saudara. Yang namanya gembala, dia harus bercontoh kepada Yesus. Kasihilah musuhmu. Ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka itu tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, sampai diberikan kesempatan, nafas mereka masih ada. Kalau nggak sadar juga, maka ketika kamu mati akan terbelalak. Nanti akan saya tunjukkan data bagaimana mereka menyesal dan mereka sangat salah memahami iman Kristen. Ya, nanti setelah video ini akan saya tunjukkan data-data dari kitab mereka ya, saudara. Silakan simak kembali. Nih, saudara. Alasan mereka beribadah pakai tenda di halaman ini karena bangunan disegel. Ya. Sudah disegel, sudah nerimo pakai tenda pun masih digituin ya, saudara, ini luar biasa sekali. Saudara, teriakan pujian mereka itu ya, itu orang-orang yang teraniaya seperti ini didengar Tuhan. Maka ya kita nggak tahu ya orang-orang yang durhaka itu seperti apa kehidupan nanti setelah matinya gitu. Ya, oke. Sampai di situ ya, teman-teman ya. Luar biasanya bahwa Indonesia ini yang katanya sudah merdeka, tetapi rupa-rupanya tidak ada yang disebut merdeka sama sekali. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana nanti mereka akan menyesal ketika mereka sudah ditanam di dalam tanah. Mereka merasa bahwa merekalah yang masuk surga, sehingga mereka melakukan penganiayaan dan juga tekanan, dibelenggu. Ini sebenarnya kata-kata terbelenggu ini sebenarnya penekanan oleh mereka. Sebentar saya akan tunjukkan hadisnya ini. Tetapi rupa-rupanya mereka justru bisa masuk surga dalam keadaan teraniaya, saudara. Dalam keadaan teraniaya, mereka bisa masuk surga. Nih, ya. Jadi telah bercerita kepada kami, Muhammad bin Bashar telah bercerita kepada kami, Gundar telah bercerita kepada kami, Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah heran terhadap suatu kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu.
Ketika di dunia sebagai musuh yang kafir lalu menjadi tawanan dan dibelenggu lalu masuk Islam katanya. Ini dalam kurungnya. Nah, ini sebenarnya yang mereka sangkakan orang Kristen itu akan masuk neraka dikarenakan kafir, ternyata justru mereka telah masuk Islam dalam keadaan terbelenggu. Ya, arti keadaan dalam terbelenggu ini artinya dalam keadaan tekanan. Tetapi Allah heran terhadap suatu kaum. Allah heran kok bisa masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Ya, artinya kesalahpahaman Muslim ini lengkap, saudara. Mereka yang mengatakan pengikut Kristus itu dianggap kafir, ya, oleh para kadal gurun ini, rupa-rupanya di dalam Quran juga dibuktikan, ya, kalau mereka tidak menegakkan kitab terdahulu, itu mereka bukanlah Islam. Kita bisa baca dalam Quran surat Al-Maidah ayat 68. Qala, katakanlah hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran Taurat Injil, ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, katanya. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu dalam kurung Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Nah, orang kafir ini siapa? Apakah orang-orang yang menganut Taurat dan Injil itu dianggap kafir? Sedangkan di sini, ya, tidak akan dipandang, ya, tidak akan dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil, salah satunya. Ya kan? Artinya di dalam Al-Quran ini memberikan penjelasan kalau kalian tidak menegakkan kitab atau ajaran Taurat dan Injil, maka kalian bukanlah orang yang dianggap beragama oleh Allah Anda sendiri. Kemudian kita juga lihat lagi dalam fakta bagaimana sih orang-orang yang sudah di dalam Injil ini. Kita lihat lagi faktanya. Orang Muslim yang kebiasaan cuma hanya baca Quran bahasa Arab sehingga tidak dimengerti, maka melupakan kandungan yang di dalamnya. Dan kami iringkan jejak mereka, Nabi Bani Israel. Bani orang kafir menurut Islam, tetapi menurut Al-Quran berbeda. Ya, kami iringkan jejak mereka Nabi-Nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya pengikut Nabi Isa di sini adalah orang-orang yang disebut bertakwa karena mempercayai dan mempelajari dan meyakini bahwa kitab Injil di dalamnya ada petunjuk dan juga pengajaran. Nih saudaraku, ini yang ngomong bukan saya. Kitab umat Islam sendiri, umat berisik tadi, ya. Oleh karena mereka setiap hari hanya disuruh membaca bahasa asing, sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Surat Maryam 71, orang Islam sudah ditetapkan masuk neraka. Kemudian kita lihat dong Bu Fatimah, ayat 72-nya. Jangan dibaca cuma sepotong. Ayat 72-nya mengatakan kecuali adalah orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa itu? Di sini dikatakan adalah orang yang mengimani dan mempercayai kitab Injil sebagai petunjuk dan pengajaran. Ini baru ngomong Nabi Isa, saudara. Saya belum ngomong ke Yesus. Kalau kalian memangsa Isa Al-Masih ini adalah Yesus, maka mulai hari ini kalian harus sadar. Ya, mau kalian mengatakan ini adalah ayat dari Allah gedebuk dari langit jatuh ke bumi, ya? Atau mungkin kalian mengatakan ini ayat karangan pun, ya terserah. Intinya kalau kalian mengimani bahwa ini adalah kitab kalian, di satu sisi menyangkal, di satu sisi membenarkan. Kalau saya jadi kalian, mending murtad ah. Betul gak teman-teman?
Logikanya kalau dari kitab kalian menyangkal bahwa Isa Al-Masih itu mati atau wafat, kemudian ayat lain mengatakan sesungguhnya dia tidak disalib, tetapi hanya diserupakan. Pertanyaannya, mati nggak dia? Sampai hari ini mereka berpikir nggak sampai di sini? Sampai hari ini mereka masih berpikir, oh wafat itu bukan berarti mati, Bu Fatimah. Wafat itu cuma pingsan, mati suri katanya. Mati surinya bagaimana prosesnya, sedangkan dia saja ketika disalib digantikan dengan anak tetangga. Bagaimana dia bisa mati suri? Kenapa dia bisa mati suri? Lawang dia disalib saja sudah digantiin, diserupakan gitu loh. Bagaimana dia bisa mengalami kematian suri, mati suri? Ayat lain menyebutkan Isa Al-Masih itu wafat. Tetapi di sisi lain mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib. Pertanyaannya, matinya Nabi Isa itu karena sakit? Ya, atau karena apa? Ada nggak Quran yang sempurna ini bisa menjawab? Jika tidak bisa menjawab, bagaimanakah cara kalian untuk menjawab? Apakah kalian sudah jadi nabi baru lagi sehingga mendapatkan wahyu, sehingga menerangkan lebih sempurna dari perkataan Allah ada di dalam Quran? Coba mikir. Kemudian saya akan tunjukkan data lagi. Pengikut Isa ini seperti apa? Apakah benar pengikut Isa ini adalah orang kafir? Sehingga mereka gedek banget, benci banget sama orang Kristen. Ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat, saudara, bukan waktu masa Nabi Muhammad itu sudah wafat ya. Jadi pengikut Nabi Isa itu di atas orang-orang kafir. Pertanyaannya, kalian mau mengikut Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Di sini tertulis menyebutkan satu oknum, yaitu Isa Al-Masih Ibnu Maryam. Ya? Yang ngomong siapa? Yang ngomong kan kitab kalian sendiri. Ini kitab bahasa Arabnya. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Ya, saya baca Arabnya, maaf, mungkin tidak sesempurna seperti dulu saya masih terbiasa membaca Arab. Setidaknya saya masih bisa, mungkin tajwidnya kurang tepat. Kayak misalnya ola, saya mungkin nggak terlalu medok. Ola, ya, kayak bisa di sini ya Isa ini, gitu. Mungkin saya kurang yang tepat untuk tajwidnya, tetapi yang penting ketika saya ketemu tasdid, jelas pasti akan saya tekan bacaannya. Ya, teman-teman ya. Artinya di sini mengemukakan bahwa pengikut Isa, menjadikan pengikut Isa di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Pertanyaan adalah, apakah umat Islam sudah merasakan kiamat? Kiamat kecil, kiamat besar, kiamat sugro? Kalau belum, apakah kalian butuh merevisi kitab kalian sendiri? Kalau penganut Taurat dan Injil disebut adalah orang ahli kitab yang ternyata memiliki petunjuk dan pengajaran, apa kurangnya? Apa yang kau cari? Nikmat mana yang kau dustai? Kau kan mencari petunjuk, saudaraku, sedangkan di dalam Injil itu sudah ada petunjuk dan pengajaran. Kalian mau cari apa lagi?
Lawang di situ sudah dikasih petunjuk untuk kamu bisa masuk surga. Lah kok sampai hari ini kalian masih membaca hafalan minta petunjuk. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Buat apa kalian? Ini artinya kalian membutakan diri sendiri nggak sih sebenarnya? Maaf nih, saya bertanya loh ya. Dan sini saya juga hanya mengemukakan dan membaca. Gitu. Kalian sibuk mengkafir-kafirkan orang di luar agama kalian, terutama Kristen yang menjadi musuh kalian. Tapi rupa-rupanya di dalam kitab kalian sendiri mengemukakan bahwa pengikut Isa justru adalah orang-orang di atas orang kafir. Artinya orang yang dipilih Tuhan, saudara. Ada banyak ayat di dalam Quran itu. Kalau kalian mau sadar dan kalian ini mau teliti dan selidiki. Maaf, ini kok teman saya ada bilang ini katanya kok suara saya kurang kuat terus ya? Betul gak sih? Hapusan Panjaitan. Salam Mbak Fatimah, saat dia suaranya kurang kuat, Tuhan Yesus memberkati. Tapi kok ada yang lain mengatakan suara saya sudah sangat jelas. Ini mana yang benar ya? Aduh. Mungkin gini deh Pak. Pakai handset kali ya. Nah ini ya makanya yang lain bilang ini bagus loh. Yang lain bagus. Oh mungkin ada sebagian teman-teman yang mungkin signalnya itu masih kurang labil kali ya. Jadi pantas. Yang penting secara garis besarnya kalian dengar lah ya. Betul nggak sih? Jadi inilah fakta yang kalian sadari. Sebenarnya kalianlah orang-orang yang suka seperti itu. Diakibatkan kalian mungkin sudah ditargetkan masuk neraka kali ya. Sebentar, saya akan bukakan juga datanya. Saya akan tunjukkan datanya. Kenapa kalian begitu getol seolah seperti iri kepada kami, sehingga melakukan upaya-upaya yang saya rasa itu sangat di luar logika bagi orang yang mengaku diri beragama. Betul tidak sih? Walau si'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Ya, wan nasi ajma'in. Ini, sebentar saya baca dari sini. Saya dari sini. Ya. Qaulu minni la'anna jahannama. Ya ini jahannam Islam ini. Jahannama minal jinnati wan nasi. Sebentar ini. Ininya kok susah banget ngebloknya. Wan nasi ajma'in. Bentar, loh. Kok ini kok belum ganti ini saya? Sebentar teman-teman. Saya ganti. Oh, saya belum ganti Quran kah? Loh, kok ini kok di sini? Nah, ini nih. Agak payah ya ternyata ya teman-teman ini ya. Sebentar saya screen ulang dulu. Yang di layar berbeda dengan monitor saya. Yang di layar berbeda dengan monitor saya. Ini yang saya baca barusan saudara ya. Haqqal qawlu minni la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nih ya. Ternyata memiliki arti apa saudara? Memiliki arti sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Nah ini jawabannya di sini ternyata ya. Orang Kristen bertanya-tanya, kenapa sih mereka kok begitu melakukan upaya-upaya. Sebentar ini siapa ini? Bu Fatimah tolong kandangin itu si Sule Rabies. Mana dia? Oh, oke. Oh ini. Inilah kelakuan mereka saudaraku. Kelakuan mereka itu udah di dalam dunia nyata bikin onar ya. Kemudian dalam ininya mereka juga bikin onar ya. Seperti itulah keledai liar saudara. Nah sudah. Mampus dia saudaraku.
Oke, sudah saya akun ya. Biasa, saudara. Kan mereka selalu bilang gini, kalian itu ya, kalian kepanasan kan kalau kalian dengar azan? Kenapa tua kalian larang-larang? Itu pasti kalian itu setan. Ya kan, kepanasan makanya suruh gak boleh kenceng-kenceng tuanya. Katanya gitu kan? Gereja itu, orang kalau beribadah itu di dalam gedung loh, teriak-teriaknya juga. Mereka mau nyanyi, mau teriak-teriak, mau apapun kan di dalam gereja. Nggak pakai toa pula kan, saudara? Iya kan? Apa sih gunanya pengeras suara? Pengeras suara ketika di dalam forum tertentu, supaya kedengaran yang hadir. Kan begitu, saudara, logikanya. Bukan semua orang disuruh, mau nggak mau kamu, mau agama apapun, biar ketularan jadi seagama. Iman kamu tuh biar menjadi Islam. Makanya tuh toa itu harus diarahkan ke segala penjuru. Bodoh amat, kalian mau keberisikan kek ya. Kalian mau tidur ngorok kek, enak aja. Gue aja pagi-pagi udah sholat, udah sembahyang, kalian masih ngorok tidur, dasar kafir. Ya gitu ya. Udah orang ibadah kok, mau doa sama Tuhan kok bawaannya pengennya marah mulu ya. Nah ini kan apa target Allahnya kepada umatnya? Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama. Ini Arabnya ya. Kalau kalian mengatakan itu salah terjemahan nih. Minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya. Jadi jelas kan? Minna, sesungguhnya. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Artinya kalian itu sudah ditargetkan untuk masuk neraka. Karena neraka harus penuh dan harus dipenuhi. Isinya apa? Isinya adalah wal jinnati wan nasi. Tuh isinya ya. Isinya adalah jin dan manusia. Maaf ya, manusia ini tuh kalian loh, bukan kami. Karena kami masuk surga kalian juga nggak mau, dan neraka yang kami imani juga bukan neraka milik kalian, gitu ya. Mohon maaf itu. Oh ini si itu tadi ganti akun lagi, oke. Pakai akun yang banyak aja, bos, nggak apa-apa. Saya akan awasi terus kamu. Terus aja kamu bikin akun baru, caci maki lagi. Ya, nah kemudian saya akan blok lagi, bikin akun baru lagi aja. Karena dengan begitu kan kamu bisa berjihad. Siapa tahu dengan mengganggu orang Kristen, ya mengolok-olok gitu, caci maki begitu, kamu bisa masuk surga bidadari, ya nggak apa-apa. Bikin akun lagi baru. Oke. Bagaimana? Kemudian apa sih yang membuat orang tadi berani sekali melakukan upaya-upaya mengganggu orang Kristen beribadah yang mereka katakan tidak punya izin? Mungkin kita lihat, kok ini di sini itu ya beda ya, enggak itu ya, enggak jalan ya. Saya punya, oh jalan dingin, sekarang jalan lagi. Mungkin tadi sinyal kali ya. Nih. Nah, di sini mengatakan Qur'annya, dan di antara orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya kami ini orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diberikan, yang diberi peringatan dengannya. Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Siapa yang berkata, maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Apakah karena ini? Bentar, kayaknya ininya kecil ya. Share screen-nya ya. Ini saya udah gedein. Apakah orang-orang yang tadi mengganggu orang ibadah tadi memang memakai ayat ini? Maka kami timbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Oh, orang-orang Nasrani. Padahal orang Nasrani itu sudah gak ada loh, saudara. Pertanyaannya adalah, ini sebenarnya Quran ini bisa berlaku gak sih sampai akhir zaman? Karena jujur orang Nasrani itu sudah gak ada. Adanya orang Kristen. Coba orang Nasrani itu mana sih? Orang Islam bisa tunjukin gak orang Nasrani itu yang mana?
Karena Alkitab bilang Nasrani itu sekte dari orang Kristen. Jadi bukan Kristen. Nah, gimana dong? Ya, jadi setiap perbuatan mereka nggak perlu kita balas pakai fisik. Mereka membubarkan ibadah orang Kristen, kita balas bubarkan ibadah mereka, enggak. Ketika mereka melakukan upaya-upaya yang tidak berakhlak seperti tadi, memakai toak-toak ke arah orang Kristen beribadah, kita juga tidak melakukan itu karena kita tahu kita bukan sama seperti mereka, dan ajaran kita juga tidak sama dengan ajaran mereka, saudara. Betul tidak? Oleh sebab itu, apa yang kita upayakan? Kita mewaraskan nalar pikiran dan pemahaman mereka. Dengan cara apa? Ya memakai kitab mereka. Kenapa? Itu menimbulkan pertanyaan kami orang Kristen yang diperlakukan seperti itu. Kami bertanya-tanya, orang Kristen ini bertanya-tanya, apa sih sebabnya kalian bisa melakukan itu? Hah? Apa sih yang kalian bisa melakukan itu? Apakah karena ayat ini kalian imani yang Allahnya membuat permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat? Bayangin saudara, kalau Egy Sujana kemarin bilang Al-Quran dan Islam itu sempurna. Arti sempurna itu gak bisa dirubah dan dia akan berlaku sampai akhir zaman, betul gak? Betul gak teman-teman? Nah, ketika ada tulisan yang seperti ini, mereka katakan, oh lihat dulu dong asbabun nuzulnya. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau Allah sudah berfirman mengatakan kami akan menimbulkan permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat, apakah itu harus dilihat dari asbabun nuzul? Kalian tahu nggak sih asal mula asbabun nuzul itu apa sih? Asbabun nuzul itu kan bahasa Arab. Bahasa Indonesia tahu nggak apa artinya? Artinya sebab ayat itu turun maksudnya. Sebab ayat itu turun misalkan mengatakan hari ini dan berlaku untuk hari ini. Kayak Yesus ya mengatakan, pada saat itu konteksnya murid-murid dilarang untuk ke Samaria. Alasannya apa? Karena Yesus itu tahu ada bahaya yang menghadang di situ. Itulah pengetahuan Yesus yang Maha Tahu memberitahukan kepada muridnya. Lalu kemudian ayat lain yang mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya itu kan jelas. Maka sebabnya Alkitab itu memakai perikop, konteks. Ya. Nah kalau Quran misalkan, konteksnya itu surat Al-Baqarah, sapi betina. Terus isinya nyambung nggak tuh? Terus kalau nggak tadi Al-Maidah. Apa Al-Maidah artinya? Al-Maidah itu apa ya artinya ya? Kalau ini dari Kemenak dulu tuh suka ada artinya nama-nama surat itu ya, tapi di sini nggak ada. Tidak ada ya saudara ya. Sayang sekali. Nah, itu. Jadi orang-orang yang tadi itu mungkin masih hidup sampai sekarang, semoga kalian itu bisa sadar melihat video saya bahwa ternyata banyak kekeliruan dari kalian yang menganggap pengikut Kristus itu masuk neraka. Ternyata kami memiliki surga. Karena apa? Ternyata di dalam Injil, di dalamnya sudah ada petunjuk, sudah ada pengajaran. Makanya berapa kali saya mempertanyakan, sebentar ini siapa lagi? Ibu Fatimah tolong dikandangin tuh. Si ini pengganggu banget ya. Dia akun apa lagi namanya dia? Akun apa lagi dia? Pakai akun apa nih? Aduh ampun, ini mengganggu saja. Oh ya teman-teman, tahu nggak yang biasa mengganggu orang itu apa namanya? Setan, demit, iblis, atau malaikat? Orang yang mengganggu ibadah itu disebut apa? Sulit. Mana sulit? Oh, oke ini. Ntar saya akan blok ini aja deh. Blok permanen aja. Dia bikin akun baru lagi ya. Bagus ini. Memang hidupnya orang seperti ini kalau nggak mengganggu orang tuh nggak tenang. Cuman ya kasihan.
nanti dia pas mati terbelalak heran. Allahnya aja heran ya. Allahnya heran, orang kok terbelenggu, orang kafir itu terbelenggu kok tiba-tiba bisa masuk surga gitu. Ya. Apalagi ya? Oke. Saya akan buka Quran surat Yunus nih. Yunus itu 10 kalau salah ya. Nah ini. Kalian jangan songong karena di sini Quran itu membutuhkan pertolongan orang yang beriman pada kitab terdahulu ya. Ini Allahnya mengatakan, maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Karena nabinya sendiri ragu, maka disarankanlah untuk bertanya kepada orang yang mengimani kitab terdahulu. Kitab terdahulu juga banyak orang Islam yang enggak tahu. Kitab terdahulu itu adalah Taurat dan Injil, yang mereka sebut juga sebagai ahli kitab. Kalau ahli kitab mengatakan kebenaran itu sudah di dalam Alkitab, karena Taurat bicara nubuatan, Injil bicara penggenapan, Islam bicara penantian. Karena masih menanti petunjuk jalan lurus itu datang. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, maka Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dalam Yohanes 8 ayat 24 mengatakan, kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia Tuhan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia. Ketika Allah itu datang sebagai manusia, kalian tolak dan menganggap bahwa Yesus hanyalah manusia biasa seperti kalian, maka kalian akan mati dalam dosamu. Artinya, kamu tidak pernah mendapatkan pengampunan dosa karena kamu tidak pernah diberikan pengampunan dosa oleh Tuhan. Maka sampai kiamat kalian juga hanya dikatakan apa? Berikanlah aku jalan yang lurus sampai ke alam kubur, sampai kiamat, saudara. Sampai kiamat loh, saudara. Turun temurun ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalian sampai kiamat itu. Padahal tadi sudah disebutkan ya di dalam Quran surat Al-Maidah tadi ayat 55 ayat 46 ya. Itu sudah ada yang namanya jalan yang lurus dan kebenaran. Karena di situ sudah ada petunjuk dan pengajaran. Nah, bertobatlah kalian. Karena kalian selama ini memiliki iman mungkin yang tidak didasari dari kitab kalian sendiri yang kalian anggap sempurna. Ya, demi oknum-oknum tertentu yang ingin selalu dijadikan dewa, dipuja-puja, kemana-mana pakai jubah, pakai tampilan-tampilan yang seolah-olah dia adalah orang yang paling suci, ya, pengennya dihormati. Nanti kalau kalian tuh keluar dari agama yang mereka bawa itu, yang ceramah-ceramah itu, yang tukang ceramah itu, ya mereka mau hidup dari mana? Maka akan ulang-ulang para apologet itu memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian juga memberikan peringatan-peringatan. Itu sebenarnya untuk kalian itu bisa mengerti. Hayo, dasar iman kalian itu apa? Karena dalam iman kalian itu nanti kalau sudah mati kalian akan ditanya, apa dasar imanmu? Ma imamuka, man robuka. Ya, apa dasar imanmu? Ma imamuka. Apa dasar iman kamu? Kalau kamu menjawab, soalnya saya tadi pernah dengar ustaz saya bilang begini. Loh, dasar imanmu dari ustadz kah? Bukan kan? Dasar iman kamu harusnya dari Al-Quran, karena itu adalah wahyu Allah yang kalian sembah. Nah, maka sebabnya Quran mengatakan pengikut Isa adalah di atas orang kafir sampai kiamat. Terus kalian kafir-kafirkan. Kemudian Quran kalian juga tadi bilang apa? Di dalam Taurat, di dalam Injil ternyata sudah ada petunjuk dan pengajaran. Artinya orang yang mengikut Nabi Isa itu sudah mendapatkan petunjuk dan pengajaran yang benar.
Jadi nggak perlu ikut Nabi Muhammad. Mohon maaf, orang Kristen tidak mempercayai Nabi Muhammad karena di dalam Injil itu sudah ada yang namanya keselamatan, sudah ada yang namanya pengajaran dan petunjuk. Betul ya teman-teman ya? Tadi kita sudah baca bareng-bareng ya kitabnya ya. Nanti yang ketinggalan nonton live streaming ini bisa di replay ulang. Ya, di bagian-bagian ayat yang saya kemukakan tadi itu tanpa saya kurangi dan saya tanpa lebihkan itu nanti kalian baca dan cross check sendiri dan renungkan. Kalau kalian betul cinta Allah yang mengatakan dalam Quran kalian, imani itu. Tetapi ya lagi-lagi kembali kepada logika dan akal waras kalian. Ketika kalian menemukan ayat-ayat yang justru bertentangan, ya kalian berpikir katanya kalau itu datang dari Allah, datang dari Tuhan, itu tidak akan bertentangan. Ya, di satu sisi katakan bahwa orang yang mengikut Isa itu adalah di atas orang kafir sampai kiamat, artinya orang diselamatkan. Nah, kemudian di sisi lain justru dibenci dan harus dihindarkan, ya kan? Itu akal waras kalian. Nanti yang akan mengambil keputusan itu kalian. Orang manusia itu kan kenapa sih diberikan keistimewaan daripada makhluk lain? Kalau Alkitab sih jelas ya, Alkitab itu jelas bahwa manusia itu dicipta itu serupa dan segambar dengan penciptanya. Ya, artinya juga memiliki pengetahuan, akal budi, ya, yang tidak dimiliki oleh hewan. Nah, kalian sebagai manusia yang dikasih akal budi, dibantu oleh orang kafir, diberikan yang namanya alat teknologi berupa internet. Artinya segala sesuatu itu bisa terlihat, bisa muncul yang dulu bagi mereka, yang bagi kalian itu mungkin dirahasiakan, ya. Tapi buat sekarang, sebentar, ini apa sih? Duh, ini ampun deh, ini manusia satu ini kok racun ini. Ya, bagi kalian itu ya terserah. Ini sampai di mana tadi ini? Kalau kalian sudah menemukan bahwa di dalam Quran itu bertentangan sendiri, ya kalau kalian masih imani, ya itu suatu saat akal budi kita ini akan dituntut loh sama Tuhan loh teman-teman. Jadi nggak kebetulan manusia itu dicipta gitu. Hewan kenapa bisa jadi makhluk jadi santapan manusia? Karena mereka tidak memiliki jiwa. Ya, mereka hanya dikasih kehidupan. Kalau udah dipotong, dimakan, sudah. Bukan tiba-tiba nanti kita yang makan ayam, tiba-tiba kita roh ayam akan masuk dalam kita. Ya enggak ya. Ya, mereka tidak dituntut kamu masuk neraka, masuk surga, enggak dituntut begitu saudara kalau hewan. Ya, enggak dituntut begitu. Tetapi kalau memang Tuhan mau di surga nanti ada hewan, hewannya juga beda, nggak kayak hewan di sini. Hewan singa bisa buas gitu, enggak. Ya, semua akan menjadi ciptaan yang baru. Manusia pun setelah mati tak dikubur, kita busuk tapi roh kita yang kekal. Itu manusia. Nah, maka sebabnya jadi manusia jangan sembarangan. Ketika kita dikasih akal budi, maka manfaatkan. Ya. Saya sering berdiskusi dengan teman-teman muslim, selalu mengupayakan untuk tetap jujur, berani jujur lah ya. Berani untuk mengatakan wah ini nggak benar gitu. Makanya Buya Sakur itu adalah satu-satunya tokoh kiai yang mulai mengemukakan kejujurannya. Selangkah lagi tinggal murtad itu. Nggak tahu kapan waktunya. Ya kita doakan saja saudara ya. Di satu sisi Buya Sakur itu sudah mulai berani mengemukakan jujur dan mengatakan jangan takut murtad dong. Tetapi untuk percaya menjadi Yesus sekali lagi, Alkitab mengatakan, ya. Nah, saya ini ternyata itu kok. Bentar ya, ini settingnya ini kurang tepat ini. Tadi saya sudah setting bagus-bagus, berubah lagi ya. Ini coba, ini kalau ini udah mulai lagi nih kayaknya. Nah, bentar. Kita lihat dalam Yohanes. Oh ya betul 16 juga mungkin ya, sama kali kan salah. Ayat 15-nya. Bukan, berarti salah kebalik. Yohanes 15 ya. Ayat 16. Nah ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Siapakah Yesus bisa memilih manusia, saudara? Ini secara akal sehat kita ini harusnya peka, saudara. Yesus nggak mesti ngomong akulah Tuhan, akulah Tuhan, akulah Tuhan. Nggak mesti harus ngemis kamu harus sembah saya. Kalau nggak yang sembah saya nanti kalian saya binasakan semua, enggak. Tapi dia menyatakan
Jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ya kan? Hanya seperti itu dia mengatakan. Tetapi dia tidak memberikan kutuk. Dia mengatakan konsekuensi dosa, maka kemudian dia juga menyatakan tentang jalan menuju surga itu kemana. Itu saudara ya. Jadi kita, orang yang diberikan akal budi itu harusnya peka tentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan, apa sebabnya kau tidak memahami perkataanku? Sebab iblislah yang menjadi bapamu. Karena dia adalah ahli dusta. Ya, bapak pendusta, segala pendusta, ahlinya pendusta, rajanya pendusta. Gitu maksudnya saudara. Maka Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Karena iblis ini adalah ahlinya pendusta, ahlinya penipu. Jadi ahlinya penipu ini selalu memutarbalikkan fakta. Ntar kalau lagi suasananya gimana dia ngomong A, suasananya berubah lagi ngomong B. Ntar bilang katanya orang Kristen itu kafir, nanti bilang lagi orang Kristen itu gak kafir, kan gitu kan? Ya itu. Jadi kalau Buya Sakur dia sudah menggunakan akal sehatnya, tinggal selangkah lagi dia sebenarnya untuk dijamah Yesus, dipanggil oleh Yesus, dipilih oleh Yesus menjadi muridnya. Gak mustahil. Saulus yang dulu penganiaya jemaat justru mati oleh karena Kristus ketika sudah dijumpai oleh Yesus menjadi orang percaya. Maka Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, gitu loh. Jadi bukan ditetapkan masuk neraka seperti kitabnya tadi mereka. Masuk neraka sebagai ketetapan. Nah kemudian bicara dosa, ada banyak umat Islam ini yang tidak pernah menyadari akan dosa. Sedangkan upah dosa itu adalah maut, saudaraku. Upah dosa itu neraka. Kalau dosa itu dibuat main-main, maka mereka juga akan sesuka hatinya seperti yang dilecet tadi ya. Selalu hanya mengganggu, ngoceh-ngoceh, merasa mengganggu orang Kristen itu adalah bagian jihad. Nih, innahu mayyati rabbahu musriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya barang siapa datang kepada Robnya atau Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Artinya engkau kekal di neraka. Amin. Ya. Ada banyak kalian itu yang gak sadar bahwa upah dosa itu memang harus di dalam neraka, saudara. Jadi kalau kalian ini masih tetap menganggap bahwa kalianlah adalah orang yang paling benar, maka ingatlah akhiratmu, apakah kamu akan bisa mencapai surga. Kalau mencapai surga lewat mana? Mau lewat rambut satu dibelah 7? Semut aja nyemplung itu ke neraka, apalagi kalian segede apa. Ya, rambut yang gak dibelah saja kalian gak bakal bisa melewati, apalagi kalian manusia. Oh Fatimah, rambut satu dibelah 7 itu ya maksudnya gak pikiran rambut kamu itu. Terus rambut siapa? Rambut siapa? Rambut siapa? Rambut siapa? Jawab. Bisa nggak jawab? Rambut siapa? Rambut siapa ayo? Rambut yang dibelah 7. Oh itu kan cuma hanya kata istilah. Nah tepat. Kalau kamu mengatakan itu hanyalah istilah, artinya ini sama halnya perumpamaan bahwa kalian masuk surga itu hal yang mustahil. Karena apa? Rambut satu dibelah 7 itu bicara kemustahilan. Kecuali kalian itu jadi ahli akrobat. Ahli akrobat pun juga nggak bakalan bisa, saudara. Rambut satu dibelah 7 itu artinya bicara kemustahilan.
Artinya gak mungkin, karena apa? Masuk neraka itu sebagai ketetapan. Nah, kita baca lagi dong ayatnya, ya kan? Kan enak gitu. Semuanya kan bisa dilihat dari data. Dan tidak seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Ini banyak sekali yang kejang-kejang loh. Teman muslim itu banyak banget yang kejang-kejang kalau baca. Oh, lihat dulu ayat 72-nya. Tadi sudah saya jawab ya. Ayat 72-nya. Hanya orang yang bertakwa bisa masuk surga. Ternyata orang yang bertakwa adalah pengikut Nabi Isa. Keren. Nah, kalau dosa waris itu banyak muslim juga nggak bisa terima itu. Padahal datanya sendiri itu menyebutkan dari kandungan saja itu sudah ditakdirkan masuk neraka. Itu hadis. Itu dibantu oleh hadis, saudara. Dibantu oleh hadis. Artinya kalau sudah dibantu dengan hadis, dengan Quran, itu sudah kuat banget ya. Kalau kalian masih pungkir-pungkiri, ya silahkan saja makanya. Jadi orang itu jangan banyakkan tinggi-tinggi ngeklaimnya, paling sempurna lah, paling bener lah, ya. Pokoknya paling-palingan. Nah itu ketika mengklaim diri sebagai paling-palingan, itu pasti akan orang justru penasaran menyelidiki. Betul nggak sih paling apa sih mereka ini? Paling-palingan, paling sempurna, paling benar. Paling sempurna ditanya, sempurnanya kalian tuh seperti apa sih? Ya, kalian mengatakan, kalau kita nanti mati ya insya Allah lah kita bisa masuk surga. Masuk surgamu bagaimana ceritanya? Kita itulah tobat nasuha. Hari ini kamu tobat nasuha, apakah setelah tobat kamu tidak pernah lagi melakukan dosa? Oh, enggak dong, saya kan nggak berzina, saya nggak mencuri, saya nggak membunuh. Memangnya dosa itu cuma hanya mencuri, berzina, dan membunuh, Bu. Jadi yang namanya dosa itu banyak hal. Dosa pikiran, dosa kamu ketika menghakimi orang lain, dosa dari bicaramu, sikapmu, ya banyak sekali. Ketika kamu menyakiti saudaramu, itu juga dosa. Jadi orang Islam itu selalu berpikir bahwa dosa itu cuma hanya mencuri, berzina, dan membunuh. Walaupun dalam hadisnya sendiri mengatakan kamu tidaklah berzina dan mencuri kalau kamu dalam keadaan muslim, katanya begitu kan. Artinya semua muslim itu katanya masuk surga, tapi harus dicemplungin semua dulu dalam neraka. Kemudian ditiriskan terus dimasukin neraka, surga. Itu dalilnya di mana gitu. Nah kemudian bertentangan dong di dalam surat At-Taha tadi, ayat 74 tadi ya. Kekal, nggak mati lagi, nggak bisa hidup lagi. Lah kok masa tiba-tiba diyakini nanti kalian tiba-tiba ditiriskan habis ditetapkan masuk neraka, ya kan? Ini kan sebenarnya inilah yang seharusnya ada ayat-ayat yang bertentangan, tetapi kalian itu seolah-olah nggak terima. Enggak, Islam itu indah kok, kata Ustadz saya. Islam itu benar, satu-satunya agama yang benar. Kan ulang-ulang saya bilang, kalau kalian mengatakan buktinya nggak ada kan orang yang bisa membuat Al-Quran semisal Al-Quran gitu kan, semisal ayat, semisal Al-Quran. Kan ulang-ulang saya bilang, itu kan isinya cuma klaim-klaim doang ini dalam Quran isinya kan. Ya, penyangkalan juga, penyangkalan. Yesus ada di abad 1 dan peristiwa penyaliban itu ada di abad 1. Kemudian di abad 7 menyangkal bahwa Yesus tidak disalib. Masa nggak bisa bikin ayat kayak begitu? Saya juga bisa. Yesus ada di abad 1 dan kitab Injil mengatakan faktanya dia adalah mati dan bangkit dan hidup bahkan naik kembali. Terus saya tiba-tiba saya bikin ayat lagi. Sesungguhnya Yesus itu tidak mati kok. Dia cuma pingsan. Nah saya juga bisa bikin ayat begitu saudara. Dengan bahasa Jawa. Ya ini bedanya kan yang punya kitab Quran ini kan orang Arab. Jadi bahasanya Arab gitu loh. Itu loh sebenarnya. Logikanya kan begitu saudara. Kok nggak bisa nyampe ke otak mereka itu? Bingung saya. So malah nantangin katanya bilang buktinya nggak ada yang bisa menyerupai. Fotokopi maksudnya Bu. Lawang Al-Quran juga nggak bisa menyerupai kitab Taurat, nggak bisa menyerupai Injil toh. Nah, gitu loh maksudnya. Kenapa kok logika yang sebenarnya harusnya bisa diterima dan bisa dicerna, tapi nggak sanggup mereka cerna gitu. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Nah, umat Islam ini selalu berulang kali mengatakan menista. Apa sih yang menista itu? Kalau ada anak kecil
atau anak gadis diperawanin, diperkosa, nah itu namanya dinista namanya. Kita sebagai perempuan dipegang apa ya, itu kita berarti sudah merasa itu pelecehan ya. Nah kalau kitab nggak boleh dipegang, nggak boleh dibaca, nggak boleh diteliti, nggak boleh dibahas, gimana dong? Apa namanya ini? Kayak anak perawan dong kalau misalnya nggak boleh dibahas, nggak boleh disentuh, nggak boleh dibaca. Ya kan gitu saudara. Ini kita paling sendiri yang ngomong. Makanya sekali lagi sadarlah, salam waras buat kalian. Jangan hidup itu kalian habiskan hanya untuk ngurusi agama orang. Kalau suka ngurusi agama orang, kalau pas lagi dibalikin disenggol, jangan merasa kalian dinista. Channel-channel muslim selalu menyerang kekristenan, dibalikin ngamuk. Kelakuan-kelakuan muslim selalu pakai masa bubarin orang Kristen ibadah. Masih merasa dinista malahan. Kalau misalnya kalian lagi ibadah, terus kita bubarkan, itu kalian gimana reaksinya? Saudara, berapa kali kasus gereja dibom? Berapa kali kasus gereja itu dilarang untuk beribadah? Orang Kristen dilarang untuk beribadah. Berapa kali gereja itu nggak ada dapat izin? Dan berapa kali gereja juga ditutup? Di rumah salah, di tenda salah, di lapangan salah, di gereja salah. Saya juga menemukan video yang unik. Sebenarnya saya punya data punya bukti sangat banyak sekali ya. Soal mungkin ini dibikin durasi itu saja kali ya. Sebentar, akan saya share. Dan mereka ini kurang kerjaan, saudara. Kurang kerjaan nggak sholat di jalan raya begini? Masjid nggak pernah namanya jauh jaraknya. Setiap 100 meter juga ada masjid ya kan. Tapi kenapa mereka masih sholat aja masih suka di jalan-jalan? Ya suka mesti harus motor-motor mobil harus berhenti sholatnya di jalan. Terus udah gitu ini kurang kerjaan banget ini emak-emak ini, ngapain coba lagi nih sholat di sini. Kalau kalian merasa dinista samperin deh. Wah itu mah orang oten itu pasti memang sengaja bikin jelek Islam aja. Pasti biasanya begitu mereka. Samperin, ini lokasinya kelihatan loh. Ini lokasinya di mana? Samperin. Pasti ada banyak saksi di sini. Siapa pelaku-pelakunya ini? Orang Muslim sendiri kan? Inilah orang-orang yang menista Islam sebenarnya. Karena pandangan orang Kristen terhadap mereka itu akan merasa aneh, ini orang aneh ya, kita mau ibadah aja di dalam gereja aja dilarang-larang. Kita ibadah aja mesti harus sampai kita pakai tenda terpal-terpal gitu ya. Lah ini mereka masjid banyak, langgar banyak gitu. Kenapa kok sholat di jalan kayak gini gitu? Ya, itu pikiran kami tuh, kalian tuh gimana sih gitu? Bingung sendiri jadinya kan ya teman-teman. Orang aneh ini, orang yang gak pernah dianiaya tapi selalu merasa teraniaya kayak gini nih, ya. Ya cukup ya saudara ya. Itulah. Saya berharap bahwa live pada malam hari ini orang-orang yang tadi sering mengganggu orang Kristen beribadah sadar. Di tahun 2023 menjelang 2024, kita harap 2001, 2002, 2003 ini pembelajaran buat kita semua bahwa manusia itu jangan hanya mabuk agama, tetapi utamakan ketika kamu merasa bertuhan. Lakukan perbuatan kamu sesuai orang yang memiliki Tuhan. Tapi jika kamu mengaku diri beragama, tetapi kelakuan kamu seperti preman, Yesus mengatakan apa? Bapamu lah, iblis lah menjadi bapamu. Karena iblis hanya mengajarkan tipu daya. Karena iblis adalah ahli dusta segala pendusta. Nah itu sebabnya saudara, orang-orang yang munafik itu adalah mendustakan dirinya sendiri. Dirinya yang sebenarnya tidak suci, tetapi selalu menuding orang lain seolah orang lain itu adalah kotor, ahlinya neraka. Dirinya adalah orang yang paling bersih. Kalau kita sudah mengaku bahwa diri kita juga adalah manusia biasa, manusia berdosa, maka sadarlah bahwa semua tidak akan pernah lepas dari pengawasan Tuhan yang Maha Esa. Itu sebabnya pergunakan akal budimu, pergunakan setiap